Darman adalah seorang pengusaha yang sudah cukup berhasil. Kalian tuh gimana sih? Seharusnya ini proyek bisa kalian menangkan. Kenapa kok bisa lepas sih proyek yang bisa sangat menguntungkan? Kalian ini bisa kerja nggak sih? Maaf Pak, yang kemarin ada sedikit masalah yang tidak bisa kami tangani dan ada beberapa data kantor yang harus diperbaiki. Jadi proyek itu bisa lepas. Ya Pak, kami berjanji ke depannya kesalahan ini tidak akan terjadi lagi. Dan kami akan mencari ganti proyek ini agar perusahaan ini bisa mendapat keuntungan yang besar. Loh, kalian ini ada-ada aja alasannya. Saya pegang ya janji kalian itu. Sampai terjadi lagi, kalian akan saya pecat. Perusahaan kita sudah sangat merugi, akan tidak dapat proyek itu. Baik. Oh iya, bagaimana dengan kerjasama perusahaan Bintang Jaya? Apakah sudah mencapai kesepakatan atau belum? Jangan-jangan kerjasamanya gagal lagi. Tidak kok Pak, masih aman. Tapi pemilik perusahaan Bintang Jaya, yaitu Pak Radit, ingin bertemu secara langsung dengan Bapak untuk membicarakan kerjasamanya. Katanya beliau kurang percaya kalau belum bertemu dengan Bapak secara langsung. Kalian itu sebagai karyawan kurang meyakinkan, makanya kerja itu yang serius. Ya sudah, nanti atur saja pertemuan saya dengan Pak Radit. Tapi jangan ambil jadwal rapat ya. Baik Pak, bagaimana kalau besok Pak? Jadwal rapat kita hanya ada 2 Pak. Dan Bapak bisa bertemu dengan Pak Radit setelah rapat kedua selesai. Apakah Bapak setuju? Baiklah, atur aja. Saya sudah sangat lelah, saya mau istirahat makan siang dulu. Tapi Pak, ada apa lagi? Kayaknya nggak bisa deh kalian itu lihat saya istirahat sebentar aja. Maaf Pak, tapi gaji kita para karyawan bulan ini belum dibayar Pak. Maaf atas kelancangan saya ini Pak. Tapi banyak karyawan dan termasuk saya juga sangat membutuhkan uang. Apakah bisa gaji kami segera dibayarkan Pak? Oh iya, sampai lupa saya. Tapi kalian ini kerja kurang becus. Giliran gaji telat sedikit langsung ngomong. Harusnya diimbangi dong sama kerjaannya. Nanti setelah saya makan siang akan langsung saya bayar gaji kalian. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya lancang. Malam harinya, kalian hari ini gak ada lembur ya? Kalau kerjaan kalian sudah selesai, kalian sudah boleh pulang. Oh iya, nanti tolong beberapa berkas saya yang ada di meja di print dulu ya sebelum kalian pulang. Syukurlah ya hari ini gak lembur. Ya nih, tumben banget, alhamdulillah banget bisa istirahat lebih awal. Tapi sepertinya Pak Darman cukup kecewa tuh sama kita karena proyek yang gagal itu kita dapatkan. Ya sih benar, tapi ya gimana, emang kita gak sanggup nanganinnya. Seharusnya Pak Darman turun tangan langsung lah kalau dirasa proyeknya itu bisa ngasih keuntungan besar buat perusahaan. Jangan cuma ngandalin kita aja. Ya juga ya, tapi kan pasti banyak banget yang harus diurus sama beliau. Jadi ya kita harus ngertiin kan. Apalagi beliau kan orang yang sangat pekerja keras. Ya walaupun cukup sombong. Jangan besar-besar ngomong sombongnya. Nanti malah ada yang dengar lagi. Bisa bahaya. Iya maaf. Yaudah yuk pulang. Ini udah malam, waktunya kita istirahat. Sementara itu Darman baru sampai di rumahnya. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam Pak. Wah, Bapak sudah pulang. Bapak pasti lapar kan? Bapak mandi dulu sana. Nanti abis mandi langsung makan ya. Ibu udah masakin spesial loh buat Bapak. Nanti deh Bu, Bapak mau istirahat dulu ya, pusing. Bapak kenapa? Kok mukanya lesu gitu? Lagi ada masalah atau gimana Pak di kantor? Biasalah Bu, beberapa karyawan tuh kerjanya kurang becus. Padahal itu perusahaan kita bisa dapat keuntungan besar, tapi malah mereka nggak becus dan proyek bisa lepas gitu aja. Ya ampun, kenapa Bapak nggak pecat aja sih karyawan kayak gitu? Gak berguna banget. Maunya sih gitu, tapi Bapak kasihan. Terus Bapak kasih kesempatan sekali lagi deh. Nah kalau mereka sekali lagi ngelakuin kesalahan kayak gitu, baru deh Bapak pecat. Walah, tapi kalau langsung dipecat juga nggak apa-apa lah Pak. Kan Bapak bisa nyari ganti karyawan yang lebih baik. Iya sih, tapi Bapak kasihan aja gitu kalau langsung Bapak pecat. Bapak tuh jangan dibiasain jadi orang terlalu baik. Nanti malah dimanfaatin loh. Oh iya Pak, besok beli mobil yang baru dong Pak. Kalau bisa yang mahal. Masa tadi tetangga kita si Tono sama istrinya itu pamer beli mobil baru. Mana dia bilang kalau kita ini nggak sebanding lagi sama mereka. Mereka beneran ngomong gitu Bu, gak bisa dibiarin Bu. Kita harus pamerin balik harta kita hari ini. Mereka pikir mereka sebanding dengan kita. Besok kita beli mobil yang baru dan lebih mahal Bu dari mereka. Iya Pak, harus itu. Kita harus pamerin kalau kita lebih kaya. Keesokan harinya, di rumah Darman sengaja membesarkan suara mereka saat mobil baru mereka sampai. Wah, bagus banget Pak ya mobil baru kita. Beda banget sama punya orang itu tuh. Ya dong Bu,
Kan mobil kita lebih mahal. Emang punya sebelah yang mobilnya murahan. Mendengar omongan itu pun Tony dan istrinya balik membalas. Alah, mobil kayak begitu saja disombongin. Lihat nih, kami baru beli mobil helikopter. Bisa beli gak ah? Gak bisa kan? Orang miskin kok mau sok-sokan pamer. Hahaha, nggak bisa kan beli helikopter? Dasar orang miskin. Udah Pak, kita masuk aja. Ngapain coba ngeladenin orang miskin kayak mereka? Cuma bisa sok-sokan doang. Kayak beneran aja kagak. Pak, tuh kan, mereka tuh nyebelin banget. Mereka tuh tahu kalau kita mau beli mobil baru. Makanya mereka udah beli helikopter duluan buat ngehina kita. Kita harus beli yang lebih mahal, Pak, dari punya mereka. Tapi Bu, kita gak punya uang sebanyak itu. Kayaknya emang mereka lebih kaya dari kita, Bu. Bapak kok malah ngomong gitu sih? Enggak, Pak. Pokoknya kita harus lebih kaya dari mereka. Masa Bapak mau sih dihina kayak tadi? Iya sih, Bapak gak terima dihina kayak tadi. Sepertinya bener kata Ibu, kita harus lebih kaya dari mereka. Enak aja mereka bilangin kita miskin. Udah Ibu tenang aja, nanti Bapak akan cari uang yang banyak biar bisa beli yang lebih mahal dari punya mereka. Nah gitu dong Pak, jangan mau kalah sama mereka. Ya udah Bu, kalau gitu Bapak berangkat ke kantor dulu ya, biar bisa kerja dan nyari uang yang banyak. Saat di kantor, kalian coba cari tahu seluk-beluk perusahaan milik Pak Tono dan berikan saya semua data perusahaannya ya. Baik Pak, akan segera kami cari. Tapi emangnya untuk apa ya Pak? Apakah Bapak mau menjalin kerjasama dengan perusahaannya Pak Tono itu? Sudah jangan banyak tanya, lakukan apa aja yang saya perintahkan. Baik Pak. Beberapa saat kemudian, ini Pak, semua data dari perusahaan milik Pak Tono. Bahkan tercantum juga beberapa investornya. Wah, bagus sekali. Kalau gitu sekarang kamu boleh keluar dari ruangan saya ya. Aku harus hancurkan perusahaan si Tono itu. Dan aku juga harus bisa dapat untung yang banyak. Tapi gimana ya caranya? Oh iya, uang gaji karyawan gak usah aku bayar aja. Terus aku bisa nipu beberapa investor. Nah, habis itu aku akan buat berita palsu tentang perusahaannya Tono. Supaya nanti gak ada investor lagi yang percaya sama dia. Nanti pasti langsung bangkrut deh dia. Darman kemudian mulai melancarkan aksinya. Pertama ia menipu beberapa investor dan tidak membayar gaji para karyawannya. Ini beneran Pak, kalau saya tanam saham segini di perusahaan Bapak uangnya bisa kembali 200%. Bapak gak lagi nipu kan? Ya dong Pak, perusahaan saya itu amanah, gak kayak perusahaan si Tono itu. Emang perusahaan Pak Tono itu kenapa Pak? Tukang tipu Pak, perusahaan Tono itu juga ilegal. Pokoknya gak bagus kalau investor nanam saham itu di sana. Bisa-bisa malah dibawa lari uangnya. Ya ampun, saya baru tahu loh kalau perusahaannya Pak Tono seperti itu. Nanti saya akan beritahu investor lain lah. Ya Pak, betul. Bapak harus sebarkan berita ini. Soalnya sudah banyak investor yang jadi korban. Ya Pak, saya akan sebarkan. Dasar perusahaan ilegal. Oh ya Pak, ini nanam saham di perusahaan Bapak harus banget ya. Minimal 1M. Apa nggak terlalu banyak ya Pak? Enggak dong, nanti kan uang Bapak akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Jadi Bapak tenang aja. Baiklah, kalau begitu saya percaya dengan Bapak ini. Ini uangnya saya serahkan ya. Ya, saya terima ya Pak. Ini silahkan tanda tangan di surat perjanjian. Tidak usah dibaca Pak, surat perjanjiannya. Saya jamin aman. Investor pun menandatangani itu tanpa curiga sedikit pun. Beberapa minggu kemudian perusahaan Tono pun bangkrut. Karena berita buruk yang Darman sebarkan dan tidak mau bekerja sama lagi dengan perusahaannya Tono. Dan Darman pun menjadi sangat kaya karena mengambil gaji karyawan dan menipu para investor. Wah, Pak, ini uang kita sekarang jadi banyak banget. Ya dong Bu, kan Bapak sudah janji bisa dapat banyak uang deh. Bu, perusahaan si Tono itu bangkrut tahu. Sekarang mereka jadi miskin dan akan pindah ke kontrakan kumuh. Ayo Bu, kita ke depan lihat muka miskin Tono dan istrinya. Yang bener Pak, Ibu baru tahu loh. Ya Bu, makanya yuk kita ke depan lihat mereka. Saat di depan rumah, Waduh, ada yang barusan bangkrut dan jadi miskin nih. Makanya jangan sombong dan pamer ya jadi orang. Sok-sokan mau nyaingin kita, sekarang malah jadi miskin. Hahaha. Ya nih, mana ya yang kemarin bilangnya orang kaya, kok sekarang jadi bangkrut sih? Ya ampun, kasihan banget sih.
Diam ya kalian. Jangan kalian datang-datang malah menghina. Pak, udah Pak, gak usah diladenin orang kayak mereka. Ibu udah malu banget juga sempat sombong sama mereka. Udah Pak, sekarang ayo kita cepet pergi aja. Beberapa bulan kemudian, para karyawan Darman pun mulai curiga. Kok gaji kita nggak turun-turun ya? Ini udah hampir telat 2 bulan loh. Masa iya sih Pak Darman lupa? Ya nih, biasanya kan nggak sampai selama ini. Mana uangku udah habis lagi. Gimana nanti kita ramai-ramai ke rumahnya Pak Darman aja deh. Buat demo, itu gaji kan hak kita, masa iya nggak dibayar-bayar? Boleh. Setuju banget aku. Nanti aku kumpulin semua karyawan ya. Sementara itu, Darman, mana keuntungan yang kamu janjikan ini? Sudah lewat waktunya. Keuntungan apa sih? Nih, baca sendiri surat perjanjiannya. Kenapa ini surat perjanjiannya kalau investor tidak akan mendapat keuntungan sepeser pun? Kamu menipu saya ya? Darman, berani-beraninya kamu ya? Ya salah sendiri asal percaya aja pas disuruh tanda tangan. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Tunggu kamu Darman. Dasar tukang tipu. Jangan-jangan berita tentang perusahaan Tono itu juga tipuan kamu ya? Supaya tidak ada investor yang kerjasama di sana. Kalau iya kenapa? Semua tujuan saya sudah tercapai. Jadi saya tidak membutuhkan para investor lagi. Dasar Darman, sialan. Tunggu saja pembalasanku. Keesokannya para karyawan dan para investor yang membawa polisi datang ke rumahnya Darman. Keluar kamu Darman. Kamu dasar memang tidak tahu diri. Telah menipu para investor untuk keuntungan pribadi. Keluar Pak Darman. Bayar gaji kami yang belum Bapak bayar. Selama berbulan-bulan. Berikan hak kami Pak. Loh Pak, itu ramai-ramai ada apa di depan rumah kita? Mana ada polisi lagi? Itu para karyawan dan beberapa investor mantan rekan kerja Bapak. Waduh, para karyawan ini menuntut gaji mereka. Dan para investor yang melaporkan ke polisi karena telah Bapak tipu. Ya ampun Bapak. Jadi Bapak melakukan itu agar kita bisa dapat uang yang banyak? Ya Bu, Bapak gak ada pilihan lain. Maafin Bapak ya Bu. Sekarang udah gak berguna Pak minta maaf. Sekarang ayo kita kabur. Ibu gak mau kita masuk penjara dan diamuk masa. Ayo Pak, kita kabur lewat pintu belakang. Ya udah, ayo Bu. Pak, ada petir. Oh Bu, kita tersambar petir. Mereka pun tersambar petir dan berubah menjadi tengkorak.